Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya, serta senantiasa menjaga ibadah kita benar-benar ditujukan hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dan kita tujukan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mentaatinya dan mengikutinya, ittiba terhadap sunnahnya, karena sesungguhnya dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kita telah taat kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa saja yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah taat kepada Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa khatib untuk memberikan wasiat kepada kita semua, kepada diri pribadi dan jamaah semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Namun muncul pertanyaan, kita dapati manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahkan ini dipertegas oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini. Kata beliau, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati." Sesungguhnya aku menciptakan mereka agar aku perintahkan mereka manusia itu agar beribadah kepadaku. La lihtiyaji ilaihim, bukan karena aku butuh kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya, karena dialah Khalik, selain Allah adalah makhluk yang dia ciptakan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dari makhluk yang ia ciptakan sendiri. Allah Subhanahu wa taala maha berdiri sendiri, Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Awwal wal Akhir. Dia zat yang maha hidup, yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan yang lainnya, tapi seluruh makhluk membutuhkannya.
Lalu mengapa kita dapati sebagian manusia menyekutukan Allah, padahal Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat tadi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia khususnya melainkan agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkanku. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu ayat yang bisa kita ambil faedah sebagai bentuk jawaban asal muasal terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu." Di dalam surat Yunus ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita bahwa tidaklah manusia dahulunya melainkan umat yang satu. Kata para ulama tafsir, maknanya dahulu manusia itu di dalam satu umat, mereka tidak berselisih. Tidak ada di antara mereka ahlu syirik, semuanya ahlu tauhid. Tidak terjadi kesyirikan di manusia-manusia yang pertama, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirkan semenjak Nabi Adam. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Tidaklah manusia dahulunya melainkan mereka itu umat yang satu. Fakhtalafu. Setelah itu terjadi ikhtilaf di antara manusia. Dan ikhtilaf yang dimaksud di sini, ikhtilaf yang paling besar adalah manusia berselisih dalam masalah tauhid dan kesyirikan. Sebagian mereka mentauhidkan Allah dan sebagian dari mereka sudah mulai melenceng dari tujuan penciptaan mereka. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan disertai dengan dibawakannya sebuah athar dari salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Abbas, bahwa kata Abdullah ibnu Abbas, dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Kata Imam Abdullah ibnu Abbas, "Kana baina Adam wa Nuh 10 qurun." Bahwa masa kehidupan antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 kurun. Satu kurun itu mi'atus sanah, satu kurun itu 100 tahun. Kurang lebih 1000 tahun jarak antara Nabi Adam dan Nuh. Pada waktu itu wa kulluhum 'alal Islam, semuanya di atas Islam. Tidak terjadi kesyirikan. Tidak didapati manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari masa Nabi Adam sampai mendekati masa Nabi Nuh itu 10 kurun, kurang lebih 1000 tahun. Adapun kita dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kurang lebih 1400 tahun, 14 abad. Maka begitulah perbandingan jaraknya. Kata Abdullah ibnu Abbas, "Kana baina Adam wa Nuh 10 qurun." Kehidupan antara Nabi Adam sampai masanya Nabi Nuh itu 10 kurun atau 1000 tahun. Wa kulluhum 'alal Islam, dan pada waktu itu semua manusia di atas ajaran yang satu, di atas ajaran Islam yang hanya tunduk kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala saja. Thumma waqa'al ikhtilafu bainan nas wa 'ubidatil asnam wal andad wal authan. Maka mulai muncullah perselisihan di antara manusia ketika mendekati zamannya, masanya Nabi Nuh alaihi salam. Terjadi ikhtilaf di antara manusia, dan ikhtilaf yang dimaksud di sini adalah perselisihan di antara manusia gara-gara munculnya kesyirikan. Mulainya manusia pada waktu itu menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Itulah sebenar-benarnya ikhtilaf yang paling mendasar. Bukan karena sebab ahlu tauhid yang mengingatkan manusia tentang pentingnya menjaga tauhid, tapi dikarenakan munculnya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Inilah sebab terjadinya ikhtilaf di antara manusia. Sehingga pada waktu itu mulailah asnam, berhala-berhala itu disembah. Sesuatu selain Allah mulai disembah. Dan ini diperkuat lagi dengan sebuah athar yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Di dalam sahih Bukhari dari Abdullah ibnu Abbas. Di sana dijelaskan ada satu ayat di dalam surat Nuh, dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian yang pernah terjadi di masa kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Allah taala menyebutkan nama-nama orang soleh di dalam surat Nuh secara khusus. Di juz 29 ada surat Nuh disebutkan oleh Allah taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat atau perkataan kaumnya Nabi Nuh di dalam ayat itu. Kata mereka apa? Wa qalu
la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasr. Kata Allah Subhanahu wa taala, perkataan kaumnya Nabi Nuh kepada yang lainnya, la tadarunna alihatakum. Allah tidak mengatakan la tadarunna ilahakum, jangan tinggalkan ilah kalian, Tuhan kalian yang satu, tidak. Tapi jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, disebutkan dalam bentuk jamak untuk menunjukkan kaumnya Nabi Nuh sudah mulai menyembah selain Allah dengan bilangan sesembahan yang banyak. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, jangan kalian tinggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Siapa mereka ini? Kata Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, orang-orang ini adalah asma'u rijali salihin min qaumi Nuh. Ini nama-nama orang soleh yang pernah hidup di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku, ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, auhas syaitanu ila qaumihim, maka syaitan mulai membisik-bisikkan kepada kaumnya orang soleh ini. Untuk apa? An ansabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban. Syaitan itu mulai membisik-bisikkan kepada kaumnya orang soleh agar mereka mendirikan ansab di tempat-tempat berkumpulnya orang soleh semasa hidupnya. Ansab itu kata para ulama bisa berupa gambar-gambar yang serupa dengan orang soleh ataupun patung yang mirip orang soleh tadi. Dan tidak hanya itu, wasammauha bi asma'ihim, mereka kasih nama, ini patung Wad, ini Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Mereka bentuk serupa dengan orang soleh tersebut, mereka kasih nama. Apa tujuan awalnya? Hanya untuk mengenang ketaatan mereka, hanya untuk mengenang kesolehan mereka, sehingga apabila kaumnya tersebut mulai menurun keimanannya, mulai terasa futur, mulai terasa lemah amal solehnya, mereka akan melihat wajah orang soleh dan teringat, terkenang lagi dengan kebaikan mereka, kesolehan mereka, dan mereka semangat kembali. Fafa'alu, kata Abdullah bin Abbas, mereka lakukan itu. Walam tu'bad, dan patung-patung ini belum disembah, tidak disembah, hanya sebatas untuk dilihat dan dikenang saja. Falamma halaka ulaika, tapi tatkala pembuat patung ini dari kaumnya orang soleh tadi juga sudah meninggal, datang generasi berikutnya. Ubidat, mulailah disembah, mulailah diyakini bahwa orang-orang soleh ini sering didatangi oleh kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, yang apabila mereka membutuhkan sesuatu, terjadi sesuatu dalam kehidupan mereka, maka mereka akan mendatanginya dan meminta kepadanya supaya disampaikan kepada Allah. Jadilah berdoa kepada selain Allah, mendatangi patung-patung tersebut dan mengatakan, wahai orang soleh, sampaikan permintaan kami kepada Allah, karena orang ini orang-orang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Terjadilah kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihi salam. Maka itulah yang dibawa oleh para ulama, wa makanan nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu. Dalam surat Yunus tadi Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya tidaklah manusia ini dahulunya melainkan umat yang satu, tidak terjadi kesyirikan. Mulai muncul kesyirikan di masanya Nabi Nuh alaihi salam. Maka disitulah Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya yang sudah mulai berbuat kesyirikan yang sebelumnya belum terjadi kesyirikan. Terjadilah ikhtilaf, terjadilah perselisihan pada waktu itu di antara manusia. Terjadi permusuhan karena ahlu tauhid merasa cemburu Rabbnya diduakan. Mereka mengingatkan manusia kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan yang satu. Tapi ahlu syirik yang sudah sangat cinta dengan kesyirikan justru memfitnah orang-orang yang mengajak mereka kembali ke jalan Tuhannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru memusuhi ahlu tauhid, dan itulah yang terjadi sampai akhir zaman, sampai datangnya hari kiamat. Terjadi perselisihan. Orang-orang yang mengajak kembali kepada tauhid, kepada agama yang benar, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara faktor yang lainnya yang menyebabkan manusia terjatuh kepada kesyirikan adalah faktor lingkungan. Di mana di lingkungan suatu kaum terdapat pelaku-pelaku kesyirikan, maka ini sangat besar kemungkinan mempengaruhi orang-orang yang terlahir di tempat itu. Karena kita ketahui bersama, Allah Ta'ala tidak melahirkan satu manusia pun melainkan semuanya di atas fitrah. Tidak ada Allah Ta'ala lahirkan manusia itu di atas kesyirikan.
di atas kekufuran, kemaksiatan. Mana ada anak-anak dilahirkan seperti itu, masih bayi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah Islam. Kesucian Islam, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah fitrah Islam. Dan Allah Ta'ala lahirkan setiap manusia itu di atas fitrah. Tapi apa lanjutan hadisnya? Apa lanjutan hadis tersebut? Nabi mengaitkan dengan lingkungan yang terdekat dengan anak yang lahir tadi, yaitu kedua orang tua dan pendidiknya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani wa fi riwayatin au yusyarrikani. Kedua orang tuanya yang mengajari dan menjadikan anak tadi menjadi seorang Yahudi, kedua orang tuanya yang mengajarinya pemahaman Nasrani, kedua orang tuanya yang mengajari dia pemahaman Majusi, kedua orang tuanya yang mengajarinya pemahaman kesyirikan, yang menjadikan anaknya menjadi ahlu syirik. Terjadilah kesyirikan karena faktor lingkungan. Maka dari itu berhati-hati. Sangat besar pengaruh lingkungan terhadap fitrah seorang anak, sehingga anak tersebut tertarik kepada kemaksiatan, tertarik kepada kesyirikan. Inilah yang menyebabkan seorang anak yang terlahir dalam keadaan fitrah kemudian berbuat kesyirikan. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lalu kenapa mereka berbuat kesyirikan? Sebabnya, faktornya, di antara sebabnya karena kedua orang tuanya atau karena faktor lingkungannya yang dibiarkan oleh orang tuanya sehingga dia menjadi ahlu syirik. Hidup di tengah-tengah orang-orang yang suka melakukan ritual kesyirikan, hidup di tengah komunitas atau perkampungan, di sebuah tempat, di sebuah wilayah yang sudah terbiasa dengan kesyirikan, terbiasa dengan sesajen, terbiasa dengan tumbal-tumbal, terbiasa dengan jimat, terbiasa dengan ritual-ritual kesyirikan yang lainnya. Faktor yang lainnya para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala adalah godaan syaitan. Syaitan tidak pernah berputus asa. Dia berusaha untuk menjadikan manusia itu seberat-beratnya, semaksimal-maksimalnya, dan ini tujuan utama mereka agar menggelincirkan manusia dari tauhidnya, dari keimanannya, agar mereka terjatuh kepada syirik akbar, kafir, keluar dari Islam, keluar dari agama Allah, keluar dari keimanan, sehingga mereka punya teman nanti di neraka dan kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Di dalam sebuah riwayat hadis, diriwayatkan Imam Muslim, sebuah hadis qudsi, Nabi SAW menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku semuanya hunafa, hanif. Aku ciptakan hamba-hambaku ini semuanya lurus, tidak ada yang bengkok dan berpaling kepada kesyirikan awalnya. Tidak ada Allah Ta'ala ciptakan seorang hamba kemudian jadi langsung ahlu syirik, tidak ada. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku ini semuanya itu hunafa, hanif, ikhlas, benar-benar beribadah kepada Allah. Fa'atathumus syayatin. Maka Allah Ta'ala melanjutkan, syaitan-syaitan itu yang telah mendatangi hamba-hambaku ini. Fajtalathum an dinihim. Syaitan-syaitan itu yang telah menjauhkan hamba-hambaku ini dari agamaku, dari tauhid. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Syaitan-syaitan ini yang telah mengharamkan apa yang telah aku halalkan, sehingga mereka pun ikut mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh syaitan tersebut. Dan tidak hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amarathum ayyusyriku bima lam unzil bihi sultanan. Syaitan-syaitan ini yang telah menggoda dan mengajak hamba-hambaku untuk menyekutukanku, berbuat syirik dengan perbuatan yang aku tidak pernah perintahkan kepada mereka. Maka itulah yang terjadi di masa jahiliyah. Allah Ta'ala tidak pernah perintahkan agar membuat patung-patung kemudian disembah, dimintai, karena berkeyakinan orang ini orang saleh, memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti yang terjadi di masa Nabi Nuh. Tidak pernah Allah Ta'ala perintahkan seperti itu. Dengan sebab itulah Nuh alaihi salam diutus kepada kaumnya untuk mencegah mereka dari perbuatan itu, agar mereka meninggalkan perbuatan mereka.
dengan mendatangi patung-patung tersebut dengan keyakinan mereka ini adalah perwujudan orang-orang saleh yang punya kedekatan dengan Allah, datanglah Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajak mereka kembali kepada agama yang benar, kembali kepada ajaran yang benar yang telah diturunkan oleh Allah, yakni benar-benar beribadah hanya kepada Allah dengan apa yang telah Dia syariatkan, yang telah Dia perintahkan. Karena sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah perbuatan kesyirikan. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesyirikan di tengah-tengah manusia sampai hari ini, dan terus itu akan berlanjut sampai datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mengajak keluarga kita, kaum kita, masyarakat kita untuk benar-benar, kaum muslimin, untuk benar-benar menjaga tauhid mereka, din mereka, agar tidak terjatuh kepada kesyirikan, karena ini merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan-perbuatan jahiliyah yang telah dilakukan oleh kaum jahiliyah di masa dahulu, terutama berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka perlu untuk kita ketahui tujuannya untuk kita jauhi. Sebagian besarnya telah dijelaskan oleh Nabi SAW beserta kaidah-kaidahnya agar kita tidak terjerumus, tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan ahlul jahiliyah, terutama perbuatan yang bisa menyebabkan rusaknya keimanan, hilangnya keislaman. Di dalam sebuah hadis dalam pidato Nabi SAW, beliau mengumumkan kepada kaum muslimin pada waktu itu. Beliau mengatakan, ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya maudu'un. Kata beliau SAW, dari potongan pidato beliau SAW, ketahuilah oleh kalian, segala sesuatu dari perkara-perkara yang berbau jahiliyah sudah dikubur di bawah telapak kakiku, kata beliau SAW. Ini untuk menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan jahiliyah jangan diulangi kembali. Perbuatan-perbuatan terdahulu dari umat terdahulu yang menyebabkan kegagalan, yang menyebabkan kehancuran, yang menyebabkan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan diulangi lagi. Sehingga banyak kita dapati Nabi SAW memberikan pesan-pesan kepada kita untuk menjaga akidah kita, menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal Nabi SAW mengingatkan kita untuk meninggalkan yang namanya azaim, tamaim, jimat-jimat, mantra-mantra, ataupun yang semisalnya yang bisa menyebabkan manusia tersebut bergantung kepada benda-benda tadi, apalagi sampai menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan membimbing kita di atas hidayahnya, serta kita terjaga keimanan kita, tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.